Fakta menarik di balik disahkannya revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Tidak hanya masa jabatan kepala desa yang menjadi 8 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, mungkin sudah beberapa bulan yang lalu ya, Undang-Undang Desa hasil revisi ini disahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Tapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu masih berlaku ya, poin-poinnya yang tidak direvisi. Oke, saya tidak bosan-bosan mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat ya, selalu dimudahkan rezeki dan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, fakta menarik di Undang-Undang Desa hasil revisi ini salah satunya ada di pasal 5A. Nah, pasal 5A ini merupakan pasal tambahan ya. Pasal 5A ini berbunyi desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi di sini kita lihat ya, desa yang berada di kawasan pelestarian alam ataupun itu sama ya jenisnya itu berhak mendapatkan dana rehabilitasi ya sesuai dengan aturan ataupun regulasi yang telah ditentukan. Poin berikutnya terdapat di pasal 26, pasal 50A dan pasal 62. Di sini ini ada pemberian tunjangan purna tugas ya 1 kali di akhir masa jabatan kepada kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa, akan tetapi sesuai dengan kemampuan keuangan di desa. Selanjutnya terdapat di pasal 34A. Ini pasal merupakan pasal tambahan ya atau sisipan dari pasal 34 dan 35. 34A ini kita lihat bunyinya ini paling sedikit berjumlah 2 orang ya. Jika tidak terpenuhi maka pendaftaran diperpanjang 25 hari ini untuk pencalonan kepala desa. Nah, selanjutnya, namun jika tetap 1 calon itu maka penetapan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi apabila 1 orang kepala desa ini mencalonkan diri tidak ada lawannya itu dan sudah diperpanjang pendaftarannya ya, ini bisa dilakukan musyawarah untuk mufakat. Nah, ini yang menjadi poin banyak polemik ya di masyarakat mengenai masa jabatan kepala desa. Terdapat di pasal 39 ya. Ini pasal ataupun bunyinya ini berubah ya dari undang-undang terdahulu atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, untuk masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun ya 1 kali masa jabatan, dan paling banyak atau maksimal itu 2 kali masa jabatan. Jadi 8 tahun dikali 2 menjadi 16 tahun itu paling banyak ya. Nah, yang sebelumnya kita ketahui ya 6 tahun itu bisa 3 kali periode. Oke, di sini juga ada sumber pendanaan dari pemerintahan desa. Ini terdapat di pasal 72 ya. Yang semula kita lihat minimal 10% dari dana perimbangan kabupaten atau kota APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus atau DAK. Nah, sekarang ini perubahannya 10% dari dana alokasi umum dan bagi hasil dari kabupaten atau kota ya dari APBD itu sendiri. Nah, jadi ini sekarang ada kebalikan ya. Kalau dulu itu minimal 10% dari dana perimbangan, kalau sekarang 10% dari dana alokasi umum dan bagi hasil kabupaten atau kota. Poin yang menjadi menarik pula di Undang-Undang hasil revisi ini adalah mengenai kewenangan dari seorang kepala desa. Yang kita ketahui kalau di undang-undang terdahulu, seorang kepala desa itu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, akan tetapi di Undang-Undang hasil revisi itu kepala desa hanya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Nah, jadi kepala desa ini tidak langsung ya memutuskan mengangkat ataupun memberhentikan, tetapi mengusulkan terlebih dahulu kepada bupati atau wali kota untuk pengangkatan dan pemberhentian dari perangkat desa. Fakta menarik juga di pasal 118 ini ada perubahan ya.
kepala desa yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua, ini mengacu undang-undang yang lama ya, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang baru dan bisa mencalonkan diri 1 periode lagi. Nah, jadi apabila sekarang ini 2 kali periode ya masa jabatan kepala desa ini masih dalam proses tetapi mengacu ke undang-undang lama, nah itu bisa mencalonkan diri lagi 1 kali periode. Nah itu menjadi 8 tahun ya apabila dilaksanakannya nanti pilkades. Oke sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini menjadi informasi ya bagi sobat dan kawan-kawan karena di revisi undang-undang desa itu tidak hanya membahas mengenai masa jabatan kepala desa, akan tetapi ada poin-poin yang harus diketahui kita bersama. Lalu jaga kesehatan, jangan lupa beri komentarnya ya. Selalu semangat menjalani aktivitasnya dan selalu santun melayani masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.